Halo John, bahasan kali ini film berjudul Along of the God. Diawali dengan kebakaran sebuah gedung di pusat kota negara Korea. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Kim melompat keluar dari gedung berusaha menyelamatkan seorang warga sipil. Tanpa diduga, talinya terbakar oleh panas api yang berkobar, menyebabkan dirinya jatuh langsung menghantam tanah. Sesaat, Kim melihat flashback masa lalu kehidupannya. Dan yang mengejutkan, pria ini bisa bangun segar bugar setelah menyelamatkan anak kecil dari kematian. Lalu bergegas menuju keluarga gadis itu, mencoba melihat apakah korban terluka. Tetapi, tidak peduli seberapa keras dia berbicara, sepertinya tidak ada yang menanggapi. Tiba-tiba Kim mendengar seseorang memanggil namanya dari jauh, melihat dua orang tersenyum padanya di tengah kekacauan. Kim mencoba menyuruh mereka menjauh dari puing-puing yang berjatuhan, namun pandangannya teralihkan saat melihat petugas pemadam kebakaran menyelamatkan seorang pria yang terlihat persis seperti dirinya sendiri. Ya, dia telah tewas, John. Wanita bernama Chun memberitahu Kim bahwa dirinya adalah orang baik sebelum meninggal, dan mereka ada di sini akan mendampingi melalui 7 persidangan alam akhirat. Wali lain bernama Mark mengatakan kepadanya bahwa pemimpin mereka sedang menunggunya di depan gerbang menuju persidangan dan mereka harus pergi saat ini juga. Kim masih kebingungan menerima semua penjelasan ini dan perlahan berjalan sambil melihat rekan-rekannya berduka menangisi mayatnya. Kim berteriak tidak bisa mati sekarang karena dia ingin melihat ibunya. Tetapi tubuh pria itu mulai melayang di udara, terhisap portal menuju alam lain. Kim terus berteriak ingin melihat ibunya untuk terakhir kali. Sementara para wali tersentuh karena masih peduli terhadap orang tuanya bahkan setelah mati. Mereka tiba di akhirat, di mana ribuan orang sedang menuju gerbang penghakiman, dan Kim bertemu dengan pemimpin wali bernama Gang Rim, yang telah membantu 47 jiwa untuk bereinkarnasi selama 100 tahun. Saat ketua mengucapkan selamat kepada Kim, karena telah menjadi arwah mulia, Kim memalingkan muka, dan menyatakan bahwa dirinya sama sekali bukan orang yang baik. Mereka pun masuk melalui gerbang penghakiman, tetapi tanpa diduga, malah diteleportasi ke neraka penuh lahar yang disebut Gunung Pembunuhan. Mak kaget melihat kejadian ini dan mempertanyakan apakah Kim pernah membunuh seseorang dalam hidupnya. Tentu saja pria ini menyangkal pernah melakukan sesuatu yang begitu kejam. Gang Rim menjelaskan bahwa menyebabkan kematian seseorang secara tidak langsung atau lalai juga dinilai dalam persidangan, yang mungkin menjadi alasan mengapa mereka terlempar ke tempat ini. Kim tiba di satu tempat yang begitu luas di tanah terbuka, memperlihatkan lubang raksasa berisi magma membara, di mana orang-orang yang dihukum berusaha mati-matian untuk keluar, tetapi mereka terus-menerus terbakar di dalam lautan api. Jaksa memulai persidangan dengan menuduh Kim telah meninggalkan salah satu rekannya ketika memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya, yang berakhir pria itu tewas terpanggang. Mereka menuntut agar Kim dibakar di dalam lubang magma selama 5 tahun untuk menebus dosa karena telah meninggalkan temannya. Gang Rim membuat pembelaan dengan meminta untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi pada kejadian tersebut. Ternyata Kim sebenarnya memang berusaha mati-matian untuk menyelamatkan temannya di tempat kejadian, namun reruntuhan terlalu berat untuk dipindahkan, di mana petugas pemadam kebakaran itu terjebak di bawahnya. Setelah menyadari tidak ada kesempatan untuk hidup, rekannya menyuruh agar pergi demi menyelamatkan warga sipil lain. Karena keputusan tersebut, Kim berhasil menyelamatkan 8 nyawa malam itu. Gang Rim berpendapat bahwa kepahlawanan Kim harus dipertimbangkan saat menilai keputusan untuk meninggalkan temannya. Melihat keberanian terdakwa dalam membantu orang lain, hakim memutuskan untuk membebaskan dari tuduhan dan mengizinkannya untuk melanjutkan ke persidangan berikutnya. Meskipun telah memenangkan sidang pertama, Kim masih teringat akan kematian rekannya dengan mempertanyakan mengapa para wali membantunya, karena dia tidak percaya dirinya adalah seorang arwah mulia. Ternyata para wali ini punya tujuan sendiri karena mereka membuat kesepakatan dengan Raja Neraka yang bernama Yomra, yaitu jika ketiganya mampu membantu 49 jiwa yang mati untuk melewati cobaan sampai bereinkarnasi, imbalannya mereka juga ikut bereinkarnasi menjadi manusia. Peradilan kedua adalah persidangan kemalasan, di mana Chun menjelaskan semua pekerjaan telah diselesaikan oleh Kim. Pria itu tidak pernah malas sepanjang hidupnya dengan selalu membantu orang lain sepenuh hati, seperti memindahkan sarang lebah atau menyelamatkan kucing yang lagi ngambek di tepi gedung. Ya, meskipun sempat menghancurkan Lamborghini pemilik kucing tersebut, John.
malah tekor. Hakim sangat tersentuh oleh kontribusi Kim, sehingga memerintahkan jaksa penuntut untuk segera membangun patung demi menghormati jiwa kepahlawanannya. Namun saat ditanya mengapa Kim menjalani kehidupannya yang begitu heroik, Kim malah menjawab semua dilakukan hanya demi uang. Lah, setelah mendengar jawaban tersebut, hakim dengan cepat mengubah keputusannya dan menyuruh jaksa penuntut untuk mengirimnya ke dalam hukuman, di mana mesin raksasa menggelinding, melindas semua orang yang bersalah karena malas, menghancurkan setiap tulang, dan melemparkan sebagai makanan ikan. Para wali mencoba membuat pembelaan untuk membantu Kim dengan memohon kepada sang dewi untuk melihat lebih dekat kehidupan pria ini. Alasan Kim bekerja keras untuk menghasilkan uang adalah karena ingin menghidupi ibunya yang sakit serta saudara laki-lakinya yang ingin masuk sekolah hukum. Kim bekerja sangat keras sehingga dia sering mengabaikan kesehatannya sendiri. Oleh karena itu, keinginannya akan uang bukanlah karena keegoisan semata. Setelah menyadari motivasi Kim yang sebenarnya, sang dewi memutuskan bahwa Kim tidak bersalah karena dia hanya ingin membantu keluarganya. Kelompok tersebut dengan cepat pergi menaiki perahu yang akan membawa mereka ke persidangan berikutnya. Tetapi di perjalanan, mereka menyadari sedang dikejar oleh banyak monster. Para wali mengeluarkan senjata, mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan makhluk-makhluk neraka ini. Hingga akhirnya Mak menebas bukit kecil, membuat bebatuan menjadi longsor, memblokade jalanan dan menyelamatkan mereka dari kejaran iblis neraka. Salah satu wali menjelaskan bahwa para monster keluar karena anggota keluarga Kim telah meninggal dengan menjadi arwah pendendam. Untuk menghentikan agar monster tidak kembali mengejar, Gangrim memutuskan mengunjungi keluarga Kim, mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun pergi ke kediaman Kim dan memperhatikan bahwa ibunya masih hidup. Berarti jelas, saudara laki-laki Kim bernama Su yang meninggal dan berubah menjadi roh pendendam. Tiba-tiba sekelebat aura jahat muncul berusaha melarikan diri, maka Gangrim segera mengejar untuk menghentikan roh tersebut dengan mencoba menangkapnya. Namun, arwah jahat tersebut berhasil menghindari setiap serangan. Keduanya bentrok dengan membuat Gangrim terpojok, sehingga arwah itu bisa lolos meninggalkan Gangrim sendirian. Kemudian wali ini mengikuti jejaknya hingga ke sebuah pangkalan militer, melihat seorang tentara berbicara tentang Su dengan menyebutnya sebagai pengkhianat. Yang tambah membuat curiga adalah kapten dan salah satu rekan prajuritnya terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Gangrim menyamar sebagai kolonel tentara dan mulai menanyai kapten tentang keberadaan Su, juga menuduh telah membunuhnya. Dengan tegas kapten itu menjawab akan bertanggung jawab atas kematian Su sambil berlalu pergi. Kembali ke akhirat, Kim diinterogasi oleh Dewi Penipuan dan dituduh menulis banyak surat wasiat, termasuk wasiat palsu untuk keluarga rekannya yang telah tewas dalam insiden, dengan cara berpura-pura menulis surat sebagai ayahnya kepada salah seorang putri rekan kerjanya. Sang Dewi segera memerintahkan pria itu untuk diikat dan bersiap untuk memberi hukuman dengan memotong lidahnya. Untungnya, Gangrim dapat terhubung dengan timnya melalui telepati dan memperdebatkan tindakan Kim, yang ternyata dia juga menulis surat palsu kepada ibunya, berbohong tentang betapa hebat dan kayanya dia. Gangrim berpendapat bahwa ini semua adalah usahanya untuk menghibur orang-orang yang dia sayangi, dengan memberi mereka secercah harapan yang meskipun berbanding terbalik dengan kenyataan, supaya mereka terus melanjutkan hidup. Setelah menyadari bahwa Kim melakukan semua kebohongan ini untuk memberi orang lain alasan bertahan hidup, akhirnya sang dewa memaafkan kejahatan Kim karena niatnya bukan untuk menyakiti. Setelah persidangan, Gangrim berbohong kepada Kim dengan mengatakan bahwa keluarganya baik-baik saja, meskipun dua wali lainnya tetap mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Gangrim kembali ke masa lalu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada malam kematian Su, dan menyadari bahwa rekannya bernama Dong menembak pria ini secara tidak sengaja setelah mematikan pengaman senjata. Dong segera memanggil kapten mereka. Namun alih-alih mencoba menyelamatkan Su yang sedang sekarat, dua orang ini malah mengubur dan menyembunyikan bukti agar promosi jabatan mereka tidak dibatalkan.
Gangrim yang melihat tubuh Su dibuat terkejut saat menyadari bahwa prajurit ini sebenarnya tidak mati, membuatnya kembali mengingat kenangan masa lalu di mana ayahnya juga dikubur hidup-hidup. Pada saat yang sama, Kim telah tiba di neraka ketidakadilan, di mana orang-orang dibekukan untuk membayar kejahatan mereka karena tidak adil dalam memutuskan sesuatu. Untungnya, profesi Kim sebagai petugas pemadam kebakaran berarti dia tidak akan diadili di tempat ini, melainkan diizinkan menuju ke lokasi persidangan berikutnya. Selama berjalan di dalam kereta gantung, terungkap bahwa ingatan para wali telah dihapus, kecuali Gangrim. Ma mencoba menghentikan Chun untuk mengungkap tentang ingatan mereka yang telah dihapus, tetapi secara tidak sengaja malah memberitahu Kim bahwa sebenarnya Su telah mati dengan menjadi arwah pendendam. Setelah tahu kebenarannya, jiwa milik Kim yang tidak stabil mengguncang seluruh dunia akhirat dan menghancurkan kereta gantung, juga hampir membuat mereka semua terjatuh. Untungnya Kim mampu menenangkan diri di saat-saat terakhir dengan segera melakukan penyelamatan pada rekan satu timnya. Hingga akhirnya tibalah di neraka pengkhianatan, di mana seorang dewi cantik menghukum para manusia yang mengkhianati orang yang mereka cintai dengan menjebak mereka di cermin lalu menghancurkannya. Untungnya, Kim adalah orang yang jujur dan tidak mengkhianati siapapun, memungkinkannya untuk berlanjut dengan aman dari pengadilan ini. Di tempat lain, Gangrim dapat menemukan roh pendendam di klub malam, di mana dia mencoba membunuh salah satu tentara yang menguburnya hidup-hidup. Wali ini segera mengejar Su, dan mereka bertarung dengan hebat di atas jalanan kota. Hingga akhirnya, Gangrim mampu menangkap roh tersebut dengan memasang jebakan dan mengikatnya ke gedung menggunakan pedangnya. Gangrim memberitahu Su bahwa dia perlu memaafkan pembunuhnya agar bisa menuju alam akhirat atau akan benar-benar dimusnahkan. Namun ini mengingatkan Su tentang bagaimana dia dikubur hidup-hidup dan dikhianati oleh sahabatnya, sehingga membuatnya berteriak penuh kemarahan dan membebaskan diri dengan menciptakan gelombang kejut yang besar. Di sisi lain, setelah meminum banyak alkohol, Dong telah memutuskan untuk memberikan peta lokasi di mana tubuh Su dikubur kepada ibunya. Karena sudah tidak tahan lagi dengan menanggung rasa bersalah, ibu itu kemudian membuka peta dan akhirnya melihat lokasi putra bungsunya tersebut. Sedangkan arwah jahat Su mengawasi semuanya dari belakang. Roh pendendam ini kemudian pergi menemui Gangrim dan mengatakan bahwa dia telah memaafkan Dong. Setelah melihat prajurit itu memberitahu lokasi mayat dikubur kepada ibunya, Su memohon kepada Gangrim menjadi perantara agar dapat berbicara dengan Dong untuk terakhir kalinya, juga berjanji bahwa dia akan menjalani persidangan setelah ini. Su berbicara melalui Gangrim dan memberitahu prajurit itu bahwa dia telah memaafkannya dan jangan lagi membuang air mata untuk sesuatu yang sia-sia dari masa lalu. Kayak mantan, John. Sementara itu, Kim telah mencapai neraka kekerasan, melihat lubang raksasa yang harus mereka lompati untuk mencapai persidangan. Namun ternyata, Kim malah jatuh ke lubang besar dengan menabrak bebatuan. Meskipun sesaat mereka hampir selamat, hingga Kim menabrak dan menjatuhkan mereka secara tidak sengaja. Mak meluncur menuju keduanya, sementara Kim berhasil menangkap Chun, mencoba menyelamatkannya dari kecelakaan tepat seperti sebelum dia meninggal. Anehnya, tiba-tiba waktu seperti terhenti. Mereka melayang di saat-saat terakhir sebelum mencapai dasar. Persidangan kekerasan pun dimulai. Jaksa penuntut menuduh Kim memukuli saudaranya saat masih SMA. Tindakan ini sangat tidak dapat dimaafkan karena adiknya ini menderita kekurangan gizi disebabkan betapa miskin keluarga mereka. Lebih parahnya lagi, Kim tidak pernah meminta maaf setelah pertengkaran tersebut. Ditambah dia melarikan diri dari keluarganya keesokan harinya dan tidak pernah pulang sejak hari itu. Hakim dengan cepat memutuskan bahwa Kim bersalah atas kekerasan terhadap keluarganya sendiri dan berencana untuk mengirimnya ke dalam lubang di mana para manusia terus-menerus dihantam batu sampai hancur sebagai hukuman. Melihat bahwa Kim akan dijatuhi hukuman, Chun dengan cepat meminta hakim untuk menunda vonis dan membuat keputusan persidangan digabung dengan pengadilan yang terakhir karena keduanya akan saling terkait. Keputusan ini sangat beresiko karena akan membuat para wali kehilangan hak kekuatan mereka di akhirat jika Kim dinyatakan bersalah dalam persidangan terakhir. Sayangnya, para wali akhirnya mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada malam perkelahian itu.
di mana Su memergoki Kim akan membunuh si ibu, kemudian mencoba untuk menghentikannya dan malah dihajar dengan brutal. Ternyata Kim merasa sangat putus asa dengan kondisi hidupnya karena keluarga mereka sangat miskin, ditambah ibunya yang sakit-sakitan. Satu-satunya cara yang dia yakini untuk mengakhiri penderitaan mereka adalah melalui kematian dan tidak ada cara lain lagi. Ini juga mengapa dia merasa sangat bersalah dengan lari dari rumah dan tidak pernah kembali ke keluarganya lagi. Setelah mendengar ini, para wali menjadi putus asa karena mereka menyadari bahwa tidak mungkin mereka bisa memenangkan persidangan. Balik ke dunia manusia, Gangrim membawa Su untuk dibawa ke akhirat. Namun sebelum itu, mereka tiba di camp militer dan Su terkejut melihat ibunya memohon untuk membawanya ke tubuh putranya. Kapten tentara yang melihat ini bergegas ke arah wanita itu, kemudian meropek-ropek peta lokasi menjadi berkeping-keping dan mendorongnya hingga jatuh pingsan. Su melihat bahwa ibunya sedang diserang oleh pembunuhnya menjadi marah. Dengan cepat kembali menjadi roh pendendam seperti sebelumnya, melepaskan diri dari ikatan dan melempar Gangrim dengan amarah membara. Kemarahan Su menjadi begitu kuat, membuat dirinya berubah menjadi tornado raksasa, menelan apapun di area tersebut, dan membuka pintu gerbang menuju alam akhirat itu sendiri. Kekuatan amarah pendendam melemparkan segala sesuatu di sekitar dan menciptakan kekacauan besar, sementara Gangrim berusaha mati-matian untuk menyelamatkan semua orang yang berada di sana. Untungnya, Ma dapat masuk ke dunia manusia melalui portal dan meluncur ke arah Su dengan menyerang sekuat tenaga. Gangrim juga mengambil kesempatan dan ikut menyerang juga, menangkap Su menggunakan ikatan pedang, sehingga menghentikan amukan tak terkendali tersebut. Sementara itu, persidangan Kim dimulai oleh Raja Yeomra sendiri untuk menjadi hakim dalam kasus tersebut. Yeomra menuduh pria itu mencoba membunuh ibunya sendiri dan memukuli saudaranya dalam kondisi yang begitu putus asa. Raja juga mengungkapkan bahwa ibu Kim sebenarnya tahu tentang upaya putranya untuk mengakhiri hidupnya, tetapi tetap diam dan menyimpan semua tragedi ini di dalam hatinya, yang membuat kejahatan pria itu semakin berat. Dewa menyimpulkan bahwa Kim akan dihukum selamanya di neraka karena dia mencoba melakukan hal terburuk yang bisa saja terjadi dengan membunuh orang tua kandungnya. Tiba-tiba seluruh dunia mulai bergetar saat sebuah suara mulai berbicara kepada ibu Kim. Ternyata Gangrim telah menggunakan kekuatan untuk mengizinkan Su berbicara dengan ibunya dalam dunia mimpi. Sang anak meminta maaf untuk saudaranya. Juga Su memberitahu bahwa Kim telah bekerja tanpa henti selama 15 tahun untuk mendukung mereka sejak malam kejadian dan merasa menyesal atas apa yang dia lakukan. Akan tetapi sang ibu mengungkapkan bahwa dia telah memaafkan putranya sejak lama dengan meminta maaf pada dirinya sendiri karena tidak dapat menafkahi anak-anaknya. Kim mendengar ini lalu mulai menangis. Sementara Raja Yeomra sendiri terketuk hatinya oleh ikatan keluarga mereka. Alhasil, Raja Yeomra memutuskan bahwa dia tidak dapat lagi menuntut Kim atas kejahatannya karena korban telah memberi maaf sejak lama, sehingga memungkinkan pria ini untuk bereinkarnasi. Kim menerima putusan ini dan membungkuk ke arah wali, berterima kasih karena telah membantunya melalui persidangan sebelum menghilang ke dalam cahaya terang. Di akhir film, Gangrim telah memutuskan untuk menjadi wali bagi Su sebagai reinkarnasi ke-49 dengan berencana meminta kesepakatan kepada Raja Yeomra sehingga mereka juga dapat bereinkarnasi. Namun, mereka harus menghadapi ribuan iblis terlebih dahulu dan mulai menyerang musuh agar bisa menghadap Raja Neraka itu sendiri. Film berakhir menggantung. Oke, jika kalian terhibur, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di sinopsis film lainnya. Tetap jaga kesehatan dan salam semangat.